Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Kilau Ramadan dimanapun berada, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang telah diturunkan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa menjalankan segala aktivitas ibadah kita kepada Allah dengan baik. Dan itu harus kita syukuri untuk menjadikan kita abdan syakura di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang berhak mendapatkan pertolongan beliau, berhak mendapatkan syafaat beliau, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Hadirin pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada, setiap orang ingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia pun banyak yang ingin mendapatkan derajat dan posisi yang baik. Tapi alangkah indahnya ketika derajat yang kita inginkan itu merupakan derajat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang bagaimana cara buat kita untuk mendapatkan derajat yang mulia atau diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dengan melaksanakan ibadah wajib 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu yang kita laksanakan dan dengan niatan lillahi ta'ala, bukan yura'un, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, itu akan membuat kita terangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang imam besar Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, "Maka lillahi yabqa wa ma lam yakun bihi la yanfa'u wa la yadum." Segala urusan yang diniatkan hanya karena Allah, yabqa, akan kekal. Apa yang kekal di sini? Pahalanya akan kekal, kebaikannya akan kekal, dan tentunya karena Allah akan mengangkat derajat pelakunya tersebut. Dan sebaliknya, wa ma lam yakun bihi la yanfa'u wa la yadum.
Tapi ketika urusan itu tidak diniatkan karena Allah, la yanfa', tidak akan mendatangkan manfaat, wala yadum, dan tidak akan bertahan lama. Jadi ketika kita ingin diangkat derajat oleh Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, itu harus diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak amalan-amalan lain yang bisa mengangkat derajat kita di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menuntut ilmu untuk menegakkan kalimatullah. Itu juga merupakan salah satu cara agar supaya kita diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memuliakan kedua orang tua, itu juga merupakan salah satu cara buat kita untuk diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain dari apa yang disampaikan tadi, ternyata di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar kesempatan kepada kita untuk diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dengan melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ke-19. Makanya di dalam kitab Dzurratun Nasin dijelaskan, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-19, di situ Allah berjanji akan mengangkat derajatnya di surga Firdaus. Itu keutamaan atau fadilah dari sholat tarawih pada malam ke-19. Jadi Allah akan mengangkat derajat pelakunya tersebut di surga Firdaus. Tapi sekali lagi, itu harus kita garis bawahi. Allah tidak akan mengangkat derajat kita di surga Firdaus walaupun kita sudah melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-19 kalau di dalam hati kita ada sifat riya, ingin dipuji oleh orang lain. Oleh sebab itulah, maka hindari yang seperti itu agar supaya Allah benar-benar mengangkat derajat kita. Apakah anak yang meninggal dunia sebelum dia balik bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah? Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya seorang anak itu tidak akan masuk ke dalam surga walaupun Allah sudah mengizinkan dia masuk ke dalam surga. Sehingga Allah bertanya, kenapa tidak masuk? Si anak itu pun berkata, saya tidak akan masuk sebelum kedua orang tua saya masuk ke dalam surga bersama saya. Penjelasan ini sudah menjadi suatu bukti buat kita semuanya bahwasanya seorang anak itu bisa membawa syafaat bagi kedua orang tuanya. Dan di dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwasanya ketika ada anak dari seorang hamba meninggal dunia, kemudian kedua orang tuanya itu sabar dengan kematian dari putranya. Dia tidak mengeluh. Bahkan dia selalu memuji Allah dan selalu berharap terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan bagi orang tua anak tersebut bangunan di dalam surga, yang mana bangunan tersebut nantinya dinamai dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Karena orang tuanya ketika diambil anaknya, dia tidak mengeluh, dia bersabar dan selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwasanya seorang anak yang meninggal sebelum dia balik itu akan menuntun kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah.
walaupun kedua orang tuanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, walaupun hanya sekilas, bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.